Jadi setelah kita ketahui tadi tentang rumus-rumus identitas trigonometri, kita bisa langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini Ibu udah siapkan 3 buah contoh soal, di mana kalian disuruh membuktikan dari ketiga buah identitas 3 buah trigonometri yang di bawah ini dengan menggunakan identitas trigonometri ya. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada sin x cos x per tan x sama dengan cos kuadrat x. Maksudnya di sini disuruh membuktikan itu apakah hasil dari trigonometri yang di sebelah kiri ini hasilnya akan sama dengan cos kuadrat x atau yang berada di ruas kanannya. Atau kebalikannya, misalnya di sini kalian membuktikan ruas kanan ini apakah sama hasilnya dengan di ruas kiri. Tapi biasanya itu caranya atau tips dari Ibu itu kalian membuktikan rumus trigonometri yang paling kompleks atau yang paling sulit. Jadi yang paling sulit itu kan dia ada yang di ruas kiri ini. Jadi kalian membuktikan ruas kiri ini hasilnya apakah akan sama dengan cos kuadrat x. Oke, kita jawab satu-satu. Di situ Ibu tulis lagi soalnya ada sin x cos x per tan x sama dengan cos kuadrat x. Nah, ini kan kita mau membuktikan yang di ruas sebelah kiri ya, apakah sama hasilnya dengan di ruas sebelah kanan. Caranya, tadi kalian harus mengingat tadi rumus-rumus identitas trigonometri yang sudah kita pelajari. Nah, karena identitas trigonometri itu dia akan berkutat di sin dan cos saja. Jadi saran Ibu itu kalau misalnya udah ada sin dan cos itu nggak perlu kalian rubah lagi ke dalam rumus identitas trigonometri yang udah kita cari tadi. Tapi di sini kalian merubah tangennya saja, tangen ke dalam bentuk sin dan cos, karena kan yang mau kita buktikan juga hasilnya akan jadi cos kuadrat x ya. Jadi di sini dia sin x cos x, kita tulis aja di atas tetap. Nah, di sini tan x itu kita rubah tadi. Coba kita lihat di rumus identitas trigonometri yang udah kita dapat. Tangen x itu hasilnya akan sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Jadi karena di sini dia menggunakan x, jadi bisa kita rubah alfanya dengan x. Maka di sini tan x itu akan sama dengan sin x per cos x. Ya, selanjutnya itu sama dengan karena di sini ada bentuk pecahan ya. Di sini di bawahnya penyebutnya ada penyebut lagi, di sini bisa kita rubah menjadi perkalian kan. Di sini sin x cos x dikali, kalau misalnya sin x per cos x ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian, maka dia akan berbalik ya, penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Jadi dikali cos x per sin x. Nah, sudah. Nah, di sini adakah yang bisa kita coret? Ada, yaitu sin x dan sin x. Itu bisa kita coret. Habis, maka didapat hasilnya adalah cos x dikali cos x itu adalah cos kuadrat x. Sama enggak? Tadi dia minta membuktikan sin x cos x itu sin x cos x per tan x itu hasilnya adalah cos kuadrat x, dan sini kita dapat itu hasilnya adalah cos kuadrat x. Jadi hasil ini terbukti. Gampang ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu sin x tan x ditambah cos x sama dengan sekan x. Nah, jadi di sini kita ambil aja di sebelah kiri, mau kita buktikan apakah hasilnya sama dengan di sebelah kanan atau ruas kanan. Jadi di sini jawab. Nah, ini kita lihat yang mau kita rubah itu adalah tan x-nya, karena tadi yang Ibu lihat identitas trigonometri itu dia nggak akan jauh dari sin dan cos. Jadi di sini sin x kita tulis saja, tangen x tadi adalah sin x per cos x ya. Ingat rumus identitas trigonometri. Sin x kita tuliskan saja, kita turunkan saja, dan di sini tangen x-nya kalau misalnya kita rubah ke dalam identitas trigonometri jadinya sin x per cos x ditambah cos x ya.
Sama dengan, karena di sini perkalian bisa kita kalikan, sin X dikali sin X, maka didapat sin kuadrat X per cos X ditambah cos X. Nah, kalau ketemu seperti ini, kan ini bentuknya pecahan ya, dan ini ada dalam bentuk penjumlahan. Jadi kalau ketemu seperti ini, kalian harus menyamakan penyebutnya dulu. Maksudnya, cos X ini kalian kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya ini kan adalah cos X. Jadi di sini kalian buat dikali cos X per cos X. Karena kan di sini nanti hasilnya akan 1. Cos X per cos X itu adalah 1. Karena di sini bentuknya pecahan, jadi kalian harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mengalikan dengan penyebutnya. Ingat ya. Selanjutnya di sini ada sin kuadrat X per cos X ditambah cos X dikali cos X itu adalah cos kuadrat X per cos X. Ya, ini udah sama. Penyebutnya udah sama, jadi bisa kita gabungkan jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos X. Nah, kita ingat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, kita lihat di rumus identitas trigonometri. Ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu hasilnya adalah 1. Sama ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu hasilnya adalah 1. Maka kita tulis 1 per cos X. 1 per cos X ini, kalau misalnya kita lihat di dalam rumus identitas trigonometri, 1 per cos X itu adalah secant X atau secant alfa. Ya, karena di sini dia menggunakan variabel X, maka kita ikuti jadinya secant X. Maka 1 per cos X itu sama dengan secant X. Benar nggak? Yang diminta dibuktikan itu adalah buktikan ke dalam secant X. Nih soalnya, sin X dikali tan X ditambah cos X sama dengan secant X. Nah, ini udah kita dapat hasilnya adalah secant X. Maka ini hasilnya terbukti. Selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk mengerjakan contoh soal yang terakhir atau yang ketiga. Nah, di sini ada 2 dikurang secant kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Jadi kita mau merubah 2 dikurang secant kuadrat alfa ini ke dalam 1 dikurang tangen kuadrat alfa ya. Jadi caranya di sini 2 dikurang secant kuadrat alfa. Kalau misalnya kita rubah, itu jadinya 2 dikurang rumus dari secant kuadrat alfa itu di dalam identitas trigonometri apa? Secant kuadrat alfa. Mana nih? Secant kuadrat alfa. Ya, secant kuadrat alfa itu adalah tangen kuadrat alfa ditambah 1. Jadi bisa kita rubah jadi tangen kuadrat alfa ditambah 1. Karena secant kuadrat alfa itu bisa dirubah jadi tangen kuadrat alfa ditambah 1. Jadi di sini bisa kalian kalikan negatifnya ke dalam masing-masing. 2 dikurang negatif dikali tan kuadrat alfa itu jadinya min tan kuadrat alfa, dan min dikali positif 1 itu jadinya min 1. Sama dengan di sini 2 dikurang 1 kan hasilnya 1 ya. 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Apakah masih dirubah tangen kuadrat alfanya? Nggak perlu, karena kan mau kita buktikan itu jadinya 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Jadi di sini sudah terbukti hasilnya benar. Oke. Itu di sini Ibu mau menjelaskan contoh soal yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kalian disuruh membuktikan apakah nilai yang di ruas sebelah kanan sama dengan di ruas sebelah kiri atau yang sebaliknya. Nah, di sini Ibu ada memberikan lagi 2 buah contoh soal di mana kalian disuruh menyederhanakan bentuk yang rumit ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi di sini Ibu ada 2 buah soal yang kita bahas satu-satu.
Di sini nomor 4 kan ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per tan kuadrat X dikurang sekan kuadrat X. Nah, kalau misalnya kita mau ngerubah ke dalam bentuk identitas trigonometri, untuk yang pembilangnya itu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kalau dalam identitas trigonometri, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ya, jadi di sini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X bisa kita rubah jadi 1 per tangen kuadrat X. Tangen kuadrat X itu adalah apa? Tangen kuadrat X. Tangen kuadrat X ya, sama dengan sekan kuadrat X dikurang 1. Jadi di sini bisa kita tulis sekan kuadrat X dikurang 1 dikurang lagi dengan sekan kuadrat X ya, karena di sini masih ada negatif sekan kuadrat X. Jadi tangen kuadrat X itu kita rubah menjadi sekan kuadrat X dikurang 1 karena ini adalah rumus identitas trigonometrinya, dikurangi dengan sekan kuadrat X. Tinggal kita turunkan saja. Jadi sama dengan 1 per, di sini sekan kuadrat X dikurang dengan sekan kuadrat X kan habis ya. Bisa kita coret. Maka tinggal di sini ada min 1. Maka 1 dibagi min 1 itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari soal yang keempat. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang kelima, yaitu 1 dikurang sin pangkat 4x per 1 ditambah sin pangkat 2x. Nih ya, kalau misalnya kalian ketemu contoh soal yang seperti ini, itu kalian harus ingat lagi bagaimana rumus dalam pemfaktoran. Di sini ya Bu buat. Kalau dalam pemfaktoran itu kan ada a kuadrat dikurang b kuadrat ya. Itu maka sederhananya jadi a ditambah b, a dikurang b. Ini ya bentuk dalam pemfaktoran. Nah, jadi di sini untuk yang 1 dikurang sin pangkat 4x per 1 ditambah sin pangkat 2x, itu 1 dikurang sin pangkat 4x itu kita rubah ke dalam bentuk ini. Ya. Maka di sini 1 kita rubah jadi 1 kuadrat, karena kan 1 kuadrat itu hasilnya akan tetap 1. Ya, kita rubah bentuknya ke dalam ini. Bentuk pemfaktoran ini. Maka di sini 1 kuadrat dikurang sin kuadrat x dikuadratkan lagi. Ya. Jadi kan sin kuadrat X dikuadratkan itu kan hasilnya jadi sin pangkat 4X per 1 ditambah sin kuadrat X. Nah, di sini kita udah ngerubah bentuknya ke dalam A kuadrat dan B kuadrat. Ya, sama ya. 1 itu adalah sebagai A dan B itu adalah sin kuadrat X. Jadi kita rubah ke dalam bentuk ini. A ditambah B dan A dikurang B. Jadi di sini ini 1 ini kan adalah A, B-nya itu adalah sin kuadrat X. Maka kalau misalnya kita rubah ke dalam bentuk ini jadinya 1 ditambah sin kuadrat X. Kita ambil di dalam kurungnya aja, karena dalam kurungnya ini adalah nilai B-nya dan satunya ini adalah nilai A. Dikali dengan 1 dikurang sin kuadrat X per 1 ditambah sin kuadrat X. Nah, kita lihat ada yang bisa dicoret gak? Ada. Ini kan sama nih, bisa kita coret. Maka tinggal hasilnya adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, kalau dalam identitas trigonometri 1 dikurang sin kuadrat X itu adalah cos kuadrat X ya, sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Maka hasilnya adalah cos kuadrat X. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari soal yang kedua. Mudah kan? Kalau misalnya tidak ada yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih.